menggapai kemajuan melalui pendidikan modern. Persentuhan budaya Barat dan kelompok etnik Batak Toba yang mulai terjalin sejak pertengahan abad ke-19 mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Kehadiran agama Kristen yang dibawa oleh Zending RMJ menjadi pondasi baru budaya Batak yang sempat mengalami disorientasi akibat ekspansi kaum Paderi pada tahun 1821 hingga tahun 1837 di bagian selatan tanah Batak. Selain itu, jaringan transportasi yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menghubungkan pantai barat dan timur Sumatera melalui pedalaman tanah Batak telah membuka isolasi dan mempermudah mobilitas yang datang dan keluar dari wilayah tersebut. Alhasil, dalam waktu singkat, masyarakat Batak Toba tidak lagi hidup secara tradisional dan terisolasi, tetapi telah menjelma menjadi masyarakat modern yang terbuka pada nilai-nilai baru. Namun pada sisi yang lain, persentuhan masyarakat Batak dengan berbagai kebudayaan asing itu telah membuka mata ihwal ketertinggalan mereka dalam berbagai hal jika dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya, terutama mereka yang bermukim di wilayah pesisir. Akan tetapi, keadaan itu tak membuat mereka merasa kecut dan menjadi inferior, tetapi malah membangkitkan semangat dan hasrat yang kuat untuk segera mengejar ketertinggalan itu. Pendidikan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk tujuan itu. Segera setelah proses kristenisasi berlangsung, sekolah pertama yang dikelola RMJ telah berdiri pada tahun 1861. Jumlah itu terus meningkat pada akhir abad ke-19 dan mencapai puncaknya pada awal abad ke-20. Pada tahun 1914 misalnya, tercatat jumlah sekolah itu telah mencapai 510 unit sekolah dengan 32.970 orang murid. Di luar itu, mereka juga berstudi di sekolah-sekolah lanjutan milik pemerintah yang mulai berdiri sejak awal abad ke-20. Kelompok Zending RMJ pada awalnya bersikap optimis terhadap pendirian berbagai sekolah-sekolah pemerintahan di tanah Batak. Mereka berpandangan sekolah-sekolah yang mereka bina di wilayah pedesaan akan tetap bertahan, karena lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah hanya akan didirikan di kota-kota besar dalam Keresidenan Tapanuli. Sikap optimis ini diperkuat pula dengan semakin bertambahnya jumlah sekolah dan murid binaan RMJ dari tahun ke tahunnya. Namun, sejak memasuki dasawarsa kedua, abad ke-20, RMJ mulai bersikap pesimis terhadap masa depan sekolah-sekolah yang mereka bina. Perbedaan mendasar antara sekolah binaan RMJ dan sekolah pemerintah adalah bahasa pengantar yang dipakai menjadi pangkal persoalan utama. Para Zending secara tegas menolak penggunaan bahasa pengantar Melayu dan memilih menggunakan bahasa Batak di sekolah-sekolah yang mereka kelola. Sementara, berbagai institusi pendidikan yang dikelola pemerintah sejak awal telah menggunakan bahasa pengantar Melayu, sebuah kualifikasi yang diwajibkan oleh perusahaan-perusahaan swasta ketika merekrut sumber daya manusia. Alasan inilah yang membuat masyarakat Batak mulai melirik sekolah-sekolah pemerintah yang tersebar di tanah Batak. Namun, sejak abad ke-20, sebenarnya telah terjadi pergeseran orientasi pendidikan dalam masyarakat Batak. Selain karena kebijakan politik etis dan mengeliatnya perkebunan-perkebunan swasta di Sumatera Timur, virus kemajuan yang menjangkiti masyarakat Batak Toba sejak tahun 1920-an
membuat orientasi bersekolah pun lebih difokuskan kepada hal-hal yang bersifat pragmatis, yaitu mendapat pekerjaan. Bila sebelumnya, pekerjaan sebagai guru dan pendeta sangat diminati, namun kini jabatan-jabatan kera putih seperti guru, juru ketik, dan pegawai perkebunan yang terutama yang banyak disediakan oleh instansi pemerintah maupun perkebunan swasta yang menawarkan gaji dan pangkat semakin digandrungi. Pergeseran orientasi pendidikan inilah yang menyebabkan banyak kaum Batak terdidik lulusan sekolah binaan RMJ dan sekolah pemerintahan memilih hijrah ke berbagai daerah, baik di sekitar maupun sampai di luar tanah Batak. Alasannya, kebanyakan alumni seminari binaan RMJ mengalami kesulitan untuk menembus jabatan-jabatan kera putih karena kurikulum di sekolah binaan kelompok Zending asal Jerman tersebut didominasi mata pelajaran teologi dan hanya memberikan keterampilan pedagogis. Selain itu, tidak ada gunanya bahasa pengantar Belanda dan Melayu di sekolah-sekolah tersebut menjadi penghambat utama pelajar-pelajar Batak Toba untuk masuk ke dunia kera putih. Padahal instansi pemerintah dan perkebunan swasta memiliki kecenderungan dalam merekrut pegawai-pegawai yang menguasai ilmu pengetahuan umum dan fasih berbahasa Belanda dan Melayu. Selain itu, sebagian jabatan-jabatan kera putih mensyaratkan kualifikasi pendidikan menengah yang ironisnya pada saat itu belum tersedia di tanah Batak. Keadaan itu semakin diperburuk lagi oleh isolasi-isolasi yang berporos pada perasaan anti-Batak oleh etnis-etnis lain, seperti Melayu dan Mandailing, dengan cara menciptakan dinasti-dinasti kepegawaian berbasis kesukuan untuk menghambat ekspansi orang-orang Batak ke ranah pekerjaan kera putih. Kenyataannya itu pula lah yang menyebabkan sampai masa akhir kolonial Belanda, kaum terdidik Batak hanya dapat menembus jabatan-jabatan pemerintahan dan menjadi pegawai-pegawai perkebunan di sekitar wilayah tanah Batak saja. Namun demikian, hambatan-hambatan ini tidak menyurutkan para pelajar Batak untuk terus berusaha menembus berbagai jabatan kera putih. Untuk memenuhi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, banyak orang tua Batak yang kemudian mengirimkan anak-anaknya ke sekolah lanjutan. Sayangnya, sejak pada awal abad ke-20, di Sumatera, hanya terdapat institusi pendidikan semacam itu. Bahkan sampai 1920-an, sekolah lanjutan di tanah Batak sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, pelajar-pelajar Batak mulai mengarahkan tujuan ke berbagai pusat pendidikan di Hindia Belanda, terutama kota-kota yang terletak di Pulau Jawa. Sebagian mengarahkan pandangannya ke Batavia, ibu kota Hindia Belanda. Sejak diberlakukannya politik etis di tahun 1901, kota ini tidak saja berfungsi sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga pusat pendidikan yang memiliki berbagai jenis institusi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, paling lengkap dan bermutu di tanah jajahan.